Selamat pagi Bu Eka serta teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan, obsesif kompulsif, dan gangguan terkait. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Safira Aprina Hardini. Kedua, saya, Katarina Lupina Rasuli. Tiga, Briliana Maifriska. Empat, Nuryani Safitri Maulidia. Lima, Indah Eka Oktaviana. Dan yang terakhir adalah Roro Asti Putri Lestari. Presentasi kami hari ini akan menjelaskan tentang 5 hal besar, yaitu yang pertama, anxiety disorder, 2, panic disorder, 3, phobic disorder, 4, generalized anxiety disorder, 5, obsessive compulsive and related disorder. Anxiety disorder. Berikut beberapa hal yang kami temukan tentang anxiety disorder, yaitu kondisi umum dari ketakutan atau perasaan tidak nyaman. Hal ini akan menjadi abnormal bila melebihi proporsi atau berlebihan. Ciri utama dari gangguan kecemasan yang parah disebut panic disorder. Serangan panik yaitu rasa takut yang intens atau ketidaknyamanan yang terjadi secara tiba-tiba. Menurut Nevitt, Ratus and Green, pada tahun 2014, gambaran umum anxiety disorder, gangguan panik sekitar 51%, gangguan kecemasan menyeluruh 99%, gangguan fobia spesifik sebesar 12,5%, gangguan kecemasan sosial 12,1%, agorafobia sekitar 1,4 sampai 2%. 1,4, maaf. Setelah ini kami akan membahas 3 tanda anxiety disorder dengan berbagai simptom mulai dari ciri fisik, ciri perilaku, juga ciri kognitif. Panic disorder atau gangguan panik. Apa sih gangguan panik itu? Jadi gangguan panik merupakan sesuatu hal yang ditandai dengan serangan panik yang berulang dan datang secara tak terduga dengan reaksi kecemasan intens yang kemunculannya bersamaan dengan simptom fisik. Simptom fisik itu seperti jantung yang berdegup kencang, nafas cepat, tersengal-sengal atau sulit bernafas. Banyak mengeluarkan keringat, merasa lemah, dan pusing. Salah satu ciri mendiagnosis gangguan panik menurut APA, yaitu yang pertama, ketakutan yang persisten akan serangan beruntun atau takut akan konsekuensi dari suatu serangan, seperti hilang kendali, mengalami serangan jantung, atau menjadi gila. Perubahan maladaptif yang signifikan pada perilaku, seperti membatasi aktivitas atau menolak meninggalkan rumah atau pergi ke tempat umum karena takut akan kembali mengalami serangan panik. Dalam gangguan panik memiliki 2 faktor ya. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis meliputi gen yang menciptakan predisposisi, pola pikir individu, melibatkan sistem peringatan internal yang intensif dan bagian-bagian otak. Kemudian GABA. Lihat aktivitasnya GABA. Kalau dalam GABA tidak cukup, maka individu bisa kejang-kejang dan ditambah kadar GABA rendah untuk individu yang memiliki gangguan panik. Kemudian pusing, cemas, atau simptom kepanikan sebagai alat respon individu. Yang kedua ada faktor kognitif. Faktor kognitif yaitu ada sensitivitas kecemasan yang berasal dari faktor biologis. Yang kedua, rentan terhadap siklus terbentuknya kecemasan sehingga menimbulkan serangan panik skala besar. Gangguan panik ini bisa ditangani dengan melakukan pendekatan penanganan. Yang pertama bisa dilakukan terapi obat dan terapi kognitif perilaku atau CBT. Kemudian obat antidepresan, alprazolam atau Xanax atau sejenis benzodiazepin.
Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengatasi serangan panik. Yang keempat, melatih teknik pernafasan. Yang kelima, melakukan relaksasi untuk mengurangi kondisi tingginya stimulasi tubuh. Yang keenam, memaparkan situasi yang berkaitan dengan serangan panik. Yang ketujuh, isyarat tubuh yang berkaitan dengan simptom kepanikan. Tapi perlu diingat bahwa obat dari psikiatris hanya mampu membantu mengendalikan simptom yang muncul, tapi tidak bisa menyembuhkan kalau kambuhnya simptom, kecuali yang ditangani kognitif perilakunya, buat merubah reaksi kognitif yang terlalu over. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fobia disorder. Kata fobia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang artinya takut. Dalam hal ini, takut dan kecemasan saling berkaitan. Jika ketakutan merupakan kecemasan yang dialami sebagai respon terhadap ancaman tertentu, sedangkan fobia merupakan ketakutan pada objek atau situasi yang tidak sepadan dengan ancaman yang dimilikinya. Fobia akan dikatakan sebagai gangguan jika sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut DSM, gangguan fobia memiliki 3 jenis, yaitu spesifik, sosial, dan agorafobia. Spesifik merupakan ketakutan berlebihan terhadap benda, hewan, situasi, atau aktivitas yang spesifik. Misalnya takut pada hewan seperti ayam, laba-laba, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Lalu takut terhadap luka atau darah seperti takut jarum suntik, dan lain sebagainya. Lalu takut pada ketinggian, kedalaman air. Lalu yang kedua, gangguan sosial. Social anxiety disorder merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain. Dalam social anxiety disorder akan sangat mengganggu jika individu tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak kuasa untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada agorafobia. Rasa takut berlebihan pada tempat yang membuat penderitanya ini merasa panik, malu, tidak berdaya, atau terperangkap. Agorafobia seringkali dihubungkan dengan gangguan panik. Jika individu dengan gangguan panik memiliki agorafobia, mereka akan hidup dalam ketakutan terhadap serangan berulang dan menghindari tempat publik. Sedangkan individu dengan agorafobia tapi tidak memiliki gangguan panik bisa mengalami simptom panik ringan, seperti pusing yang menghalangi mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Orang dengan agorafobia juga akan merasa takut jika berbelanja di toko yang penuh sesak, melewati jalan yang ramai, bepergian dengan angkutan umum, dan sebagainya. Mereka akan sebisa mungkin mengatur hidupnya agar terhindar dari lingkungan yang akan memunculkan rasa takut tersebut. Next. Perspektif teoritis menurut psikodinamika. Dalam hal ini, kecemasan merupakan tanda bahaya bahwa impuls mengancam yang bersifat seksual atau agresif. Reaksi fobia merupakan proyeksi impuls yang mengancam dari diri individu kepada objek yang menimbulkan fobia. Objek atau situasi fobia menyimpulkan atau mewakili harapan atau keinginan tak sadar. Lalu yang kedua, pembelajaran. Model 2 faktor dari Maurer menggabungkan peran pengondisian klasik dan pengondisian instrumental dalam perkembangan fobia. Komponen rasa takut dari fobia diyakini didapat melalui pengondisian klasik, di mana objek dan situasi yang sebelumnya netral memiliki kapasitas untuk menimbulkan ketakutan jika dipasangkan dengan stimulus berbahaya atau tidak menyangka. Next. Menurut Maurer, tahun 1960, komponen menghindari dari fobia diperoleh dan dipertahankan melalui pengondisian instrumental. Penghindaran bertujuan menghilangkan kecemasan, namun memiliki konsekuensi, yaitu rasa takut dapat bertahan lama, bisa bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup.
Pengondisian klasik, kepunahan, merupakan pelemahan respon terkondisi ketika stimulus terkondisi diberikan secara berulang tanpa adanya stimulus tak terkondisi yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Menurut biologis, individu dengan variasi gen tertentu lebih rentan untuk mengembangkan respon takut dan lebih sulit mengatasinya. Selain itu, amigdala menghasilkan respon takut pada stimulus pemicu dan prosesnya terjadi di bawah sadar individu. Individu dengan gangguan kecemasan, amigdala dapat terstimulasi secara berlebihan sehingga menimbulkan rasa takut sebagai respon terhadap situasi atau isyarat lingkungan ringan yang mengancam. Amigdala menjadi sensitif pada isyarat ancaman, ketakutan, dan penolakan. Next. Penelitian menggunakan fungsional magnetic resonance imaging untuk meneliti bagaimana otak merespon isyarat sosial yang negatif, prepared conditioning, yaitu keyakinan dalam predisposisi biologis untuk mendapatkan respon ketakutan terhadap jenis atau situasi tertentu. Nah, jadi ini fungsinya untuk melihat kegiatan aktivitas yang terjadi pada otak dengan orang yang memiliki gangguan kecemasan pada fobia dan non-fobia terhadap respon kritik yang berupa atau bersifat negatif. Kalau orang yang memiliki gangguan fobia, maka orang itu akan menunjukkan tingkat aktivitas yang lebih besar di amigdalanya dan di bagian korteks prefrontalnya. Kenapa kok bisa? Karena amigdala itu bisa merespon lebih awal rasa takut terhadap isyarat yang negatif. Tapi kalau korteks prefrontal bisa jadi terlibat di dalam pemrosesan yang berkaitan dengan refleksi diri terhadap isyarat lain. Jadi, ada salah satu penelitian yang menggunakan hewan percobaan, tikus. Nah, buat membuktikan bahwa bagian korteks prefrontal otak tikus mengirimkan sejenis sinyal aman pada amigdala. Jadi, amigdala tadi bisa menghilangkan rasa ketakutan. Dan temuan tadi yang korteks prefrontal mengirimkan sinyal aman pada amigdala akan memunculkan penanganan baru bagi individu orang fobia yang bekerja dengan mengaktifkan sinyal aman ke otak. Tapi pertanyaannya itu, manusia secara genetik itu punya kecenderungan untuk mendapatkan respon fobia terhadap jenis stimulus tertentu atau enggak? Jawabannya iya. Karena orang kan punya rasa kecemasan terhadap stimulus tertentu, seperti melihat darah, ular, atau mungkin laba-laba. Nah, ini dinamakan keyakinan dalam predisposisi biologis atau genetik untuk mendapatkan respon ketakutan terhadap jenis atau situasi tertentu yang biasanya disebut dengan pengondisian yang dipersiapkan atau prepared conditioning. Nah, selanjutnya untuk yang kognitif, ini ada beberapa kerentanan individu terhadap fobia. Yang pertama, itu terlalu sensitif terhadap isyarat yang membahayakan. Maksudnya itu gini, kita semua memiliki sistem peringatan internal yang sensitif terhadap sebuah ancaman. Dan amigdala pada sistem limbik, otak berperan penting dalam sistem peringatan dini. Sebenarnya, sistem itu bisa menguntungkan buat kita, karena emosi dari rasa takut itu kan elemen kunci dari sistem peringatan tadi. Nah, ketika kita takut melihat ada laba-laba di lantai, sistem peringatan tersebut akan muncul dan membuat kita untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, tindakan ini biasanya disebut sebagai tindakan defensif. Dan tindakan defensif itu membuat kita memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, kita akan mengambil sapu untuk mengusir atau membunuh laba-laba tadi. Yang kedua, kita mungkin ada yang berpikiran untuk ngambil kucing, terus kita nyuruh kucing itu buat memburu laba-laba itu, supaya laba-laba itu tuh entah mati, entah pergi kayak gitu. Terus atau ada yang opsi ketiga, yaitu kita melarikan diri dari tempat itu dan minta tolong ke orang lain, entah itu ke mama atau ke kakak, supaya kita itu nggak melihat laba-laba itu, supaya kita tuh nggak takut kayak gitu. Nah, tapi untuk orang yang fobia,
kalau hal itu nggak segera ditangani, ya yang terjadi adalah semakin besar rasa kecemasan atau fobianya, dan semakin besar laba-laba itu di mata orang fobia tadi. Nah, jadi kayak gitu. Terus yang kedua, itu melebih-lebihkan prediksi suatu bahaya. Jadi contohnya itu kayak gini, orang takut sama ular. Orang yang takut ular itu akan merasakan kecemasan yang sangat besar. Ini tuh disebut memiliki harapan yang berlebihan dari rasa sakit ketika mereka akan digigit ular beracun. Nah, dan hal ini mendorong perilaku untuk menghindari dari situasi yang berbahaya. Dan karena adanya dorongan ini, individu secara tidak sadar akan mengatur dan mengatasi kecemasan tersebut. Meskipun caranya itu dengan melarikan diri. Nah, terus yang terakhir, itu itu pemikiran self-defeating dan keyakinan rasional. Di sini, pemikiran self-defeating bisa meningkatkan dan bahkan memperpanjang gangguan kecemasan sama fobia. Jadi, waktu individu dihadapkan sama hal-hal yang sekiranya membuat dia cemas atau panik, atau yang sekiranya merasa terancam, ia akan berpikiran supaya bisa keluar dari tempat tersebut, atau merasa mual, pusing, dan bahkan lemas ketika melihat darah. Nah, pemikiran itu tadi bisa meningkatkan otonom, mengganggu perencanaan, terus memperparah stimulus, mendorong perilaku penghindaran, dan menurunkan ekspektasi self-efficacy untuk mengendalikan situasi tersebut. Nah, untuk pendekatan penanganannya sendiri itu ada 4. Jadi yang pertama itu berupa pembelajaran. Nah, contohnya itu pembelajaran desensitisasi sistematis atau systematic desensitization, pemaparan gradual atau gradual exposure, sama flooding. Kalau yang systematic desensitization merupakan proses gradual saat individu mengendalikan stimulus yang makin mengganggu secara progresif dalam kondisi tenang. Dan sekitar 10-20 stimulus itu diatur sama hierarki stimulus ketakutan atau fear stimulus hierarchy. Nah, yang dimana kapasitas stimulus tadi itu menimbulkan ketakutan. Selain itu, sistem ini mengasumsikan kalau respon yang dipelajari atau dikondisikan dan dapat dilupakan dengan mengganti respon yang tidak sesuai terhadap kecemasan dalam situasi yang bisa mengakibatkan kecemasan. Gitu. Terus kalau yang kedua, itu pemaparan bertahap atau gradual exposure tadi. Orang yang fobia bertahap menghadapi objek atau situasi yang ditakuti. Dan pemaparan ini tuh juga bisa menyebabkan perubahan pada kognitif. Nah, jadi dalam terapi pemaparan punya beberapa bentuk seperti imaginary exposure atau membayangkan diri sendiri berada di dalam situasi yang menakutkan, sama vivo exposure, menghadapi stimulus fobia di kehidupan nyata, kayak gitu. Terus yang terakhir tadi yang flooding. Bentuk terapinya itu individu dipaparkan dengan stimulus yang memicu rasa takut berlebihan, baik secara imajinasi maupun situasi nyata. Nah, itu. Dan si flooding ini dipakai secara efektif dalam menanggapi berbagai gangguan kecemasan, termasuk kecemasan sosial dan PTSD. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu terapi virtual. Kayak yang di gambarnya itu kan pakai kayak pakai helm kayak gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh terapinya itu menggunakan lingkungan stimulus yang dihasilkan dari komputer. Jadi pakai helm sama sarung tangan khusus yang nyambung ke komputer tadi. Misalnya orang yang takut sama ketinggian, kalau dia naik lift kaca yang lantainya yang lantai atas kayak di dramanya Penthouse di ruangan Sunsurion itu kan tinggi. Nah, terus melihat dari tagar atau yang dari patungnya si itu, pokoknya yang dari bawah ke atas, nah itu kan bikin jantung si fobia itu kan berdebar-debar gitu kan. Tapi di terapi ini tuh bisa menyembuhkan atau mengatasi sedikit demi sedikit rasa fobia, takut, cemas, sama kepanikan kayak gitu. Terus yang ketiga itu pendekatan penanganan kognitif. Nah, terapi ini tuh mengidentifikasi dan membenarkan keyakinan yang terganggu atau bercela
atau membantu klien menyadari celah logika pemikiran mereka dan melihat situasi secara rasional. Nah, terus di kognitif ini tuh ada satu contoh teknik kognitif yang biasanya itu disebut dengan kognitif restructuring, kayak gitu, atau restrukturisasi kognitif yang fungsinya untuk membantu mengatasi individu mengetahui pemikiran self-defeating dan membuat alternatif rasional yang dapat digunakan buat mengatasi situasi yang menimbulkan kecemasan. Dan yang terakhir itu obat-obatan. Nah, kok obat-obatan ini ya kayak buat antidepresan, kayak gitu tuh lah. Terus yang kayak termasuk Zolpid sama Paxil. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Gangguan kecemasan anxiety disorder merupakan jenis kecemasan maladaptif yang dapat menyebabkan distres emosional secara signifikan atau mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi. Gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder dicirikan dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebih yang tidak terbatas pada apapun seperti objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan menyeluruh ini berbeda dengan gangguan kecemasan pada umumnya, karena pada gangguan kecemasan menyeluruh akan melebihi proporsi yang ada seperti kecemasan menjadi berlebih, sulit dikendalikan, dan disertai dengan simptom-simptom atau ciri fisik seperti lelah, gelisah, dan tegangan otot. GAD ini memiliki ciri utama, yaitu kekhawatiran yang berlebih. Orang tersebut akan cenderung menjadi pencemas kronis, bahkan akan selalu cemas seumur hidupnya. Kekhawatiran mereka melingkupi banyak hal, dari hal-hal kecil pada keseharian mereka hingga hal-hal besar pada kehidupan yang harus dijalani tersebut. Untuk dapat didiagnosis menderita GAD, perlu dihubungkan baik dengan distres emosional yang tampak atau tergantungnya fungsi sehari-hari seseorang secara signifikan. Penderita GAD ini tidak terbatas usia, bisa terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Nah, pada gambar di samping ini merupakan gambar yang menjelaskan tentang jurnal Life Anxiety Disorder. Dari gambar tersebut kita bisa melihat apa yang menyebabkan atau sebuah faktor apa saja dari generalized life anxiety disorder ini. Nah, di situ yang pertama terdapat rasa malu atau perilaku yang dibatasi pada masa kecil. Ada juga menjadi perempuan, yang dimaksudkan menjadi perempuan di sini adalah dengan adanya beberapa masyarakat yang percaya bahwa wanita itu adalah degenerasi dari laki-laki atau pengurangan dari laki-laki. Maka daripada itu, untuk beberapa orang yang being female itu adalah sesuatu hal yang dibilang merupakan sebuah aib. Kemudian adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan generalis anxiety disorder. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan adanya korelasi besar antara durasi tidur dan durasi tidur pada orang dewasa. Orang-orang yang biasanya mengalami kesulitan tidur ini seperti tidurnya terganggu, itu besoknya itu akan mengalami anxiety disorder yang berlebih. Dan itu akan berbeda dengan orang yang tidurnya itu lebih teratur dan tidak terganggu. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang penelitian tersebut, yaitu ada dari Mullin, National Institute of Mental Health, dan dari buku Katra. Distres emosional yang berhubungan dengan GAD secara signifikan mengganggu kehidupan karena GAD seringkali bersamaan dengan gangguan lainnya. Ciri lainnya dari GAD adalah merasa tertekan, tegang, gelisah, menjadi mudah lelah, sulit berkomunikasi, atau pikiran kosong, mudah tersinggung,
otot tegang, dan gangguan tidur. Gangguan kecemasan menyeluruh ini lebih sering ditemukan pada wanita daripada pria. GAD ini pun terdapat perspektif secara teoritis yang dimana Freud mencirikan jenis kecemasan dalam GAD sebagai perasaan yang mengambang bebas karena orang-orang tampak membawanya dari satu situasi ke situasi lainnya. Namun apabila dari sudut pandang psikodinamika adalah kecemasan menyeluruh yang merepresentasikan ancaman kebocoran impuls-impuls seksual atau agresif yang tidak berterima ke dalam kesadaran. Individu yang mengalami kecemasan menyeluruh tersebut sadar tetapi tidak sadar asal-usul kecemasan itu berasal dari mana. Generalized anxiety disorder. Apabila pada sudut pandang kognitif dan biologis mengatakan bahwa pada orang dengan GAD, PFC atau prefrontal cortex mungkin bergantung pada kekhawatiran sebagai strategi kognitif untuk menghadapi rasa takut yang dihasilkan oleh amigdala yang terlalu aktif. Adapun beberapa dugaan dalam aktivitas neurotransmitter dalam GAD dengan penelitian penggunaan obat-obatan antidepresan yang diproses secara baik sehingga menenangkan sistem syaraf pusat. Jadi kemungkinan terlibatnya beberapa struktur otak. Penanganan. Bentuk penanganan utama terhadap gangguan kecemasan menyeluruh adalah obat-obatan psikiatris dan terapi kognitif perilaku. Obat-obatan depresan dapat membantu meredakan simptom kecemasan tersebut. Namun, obat-obatan tersebut sifatnya sementara, sehingga masalah yang mendasarinya tetap harus ditangani juga dengan terapis kognitif perilaku yang menggunakan kombinasi seperti zoloid, depresan, atau Paxil. Teknik untuk menangani GAD contohnya seperti relaksasi, yaitu dengan menenangkan pikiran dan mengganti pikiran menjadi sesuatu hal yang lebih positif. Hal-hal tersebut harus tetap dilakukan secara rutin hingga individu sudah lebih baik. Gangguan kecemasan menyeluruh ini juga dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja di seluruh dunia serta di kehidupan. Sehingga pada gangguan kecemasan keseluruhan ini tidak adanya perbedaan etnis yang terjadi, tetapi mungkin hanya beberapa karakteristik utama serta permasalahannya saja yang bervariasi. Gangguan obsesif kompulsif. Orang dengan gangguan obsesif kompulsif atau biasa disebut dengan OCD bermasalah dengan obsesi atau kompulsif berulang, atau juga obsesi dan kompulsi yang menyita waktu mereka seperti berlangsung lebih dari 1 jam dalam 1 hari atau menyebabkan distres, atau juga gangguan signifikan terhadap rutinitas pekerjaan atau fungsi sosial seseorang. Next. Gangguan obsesi atau obsession ini adalah pikiran, dorongan atau gambaran mental berulang, persisten, dan tidak diinginkan yang tampak berada di luar kendali seseorang. Atau obsesi juga pikiran, desakan, atau gambar yang terus-menerus datang ke dalam pikiran yang sehingga menyebabkan kecemasan dan tekanan, tetapi tidak semua kasus mengalami hal yang sama. Kompulsi atau compulsion adalah perilaku berulang seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci pintu, atau tindakan mental seperti berdoa, mengulang kata-kata tertentu, atau berhitung, di mana seseorang merasa didorong untuk melakukannya sebagai tanggapan dari suatu obsesi yang perilaku ini bertujuan mengurangi tekanan atau mencegah situasi yang ditakuti. Ada 2 kategori kompulasi. Yang pertama dari ritual bersih-bersih.
seseorang pencuci tangan kompulsif itu akan menghabiskan waktu 3-4 jam sehari di wastafel untuk mencuci tangan. Dan mereka selalu mengeluh bahwa tangannya seperti capit lobster atau bahkan tetap merasa kotor meskipun dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk mencuci tangan. Terus yang kedua ada pengecekan. Pengecekan ini beberapa orang akan terus-menerus atau bahkan berulang kali mengecek seluruh peralatan rumah tangganya sudah dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah dan masih merasa ragu. Jadi dengan pengecekan ini dia selalu bolak-balik ngecek keadaan rumahnya sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Next. Gangguan dismorik tubuh. Gangguan dismorik tubuh atau body dysmorphic disorder atau juga disingkat dengan BDD ini disibukkan dengan celah fisik yang mempersepsikan atau melebih-lebihkan penampilan seperti jerawat, kerutan, noda bercak pada tubuh atau luka di wajah membuat penderita BDD merasa jelek atau bahkan cacat. Bahkan mereka takut orang lain akan menilai buruk mereka dengan dasar cacat. Orang dengan BDD akan menghabiskan waktu bahkan berjam-jam per hari untuk memfokuskan perhatiannya pada kekurangan yang mereka rasakan. BDD termasuk ke dalam spektrum obsesif kompulsif karena orang dengan gangguan ini seringkali terobsesi dengan cacat yang mereka asumsikan miliki, dan seringkali mereka perlu memeriksa diri mereka di depan cermin atau melakukan perilaku kompulsif dengan bertujuan memperbaiki, menutupi, atau mengubah celah yang mereka asumsikan itu. Jadi mereka berusaha untuk menutupi kekurangan mereka, bahkan mereka selalu bercermin selama mungkin di depan cermin. Oke, lanjut. Oke, jadi terapan pemaparan dengan pengendalian respon itu sering dipakai buat menangani gangguan BDD, ada body dysmorphic disorder atau gangguan tubuh. Dan pemaparannya bisa secara sengaja mengungkap celah yang seseorang rasakan di depan publik dengan alih menutupinya menggunakan baju dan hiasan. Nah, untuk mencegah respon, bisa berupaya untuk tidak bercermin atau enggak dandan secara berlebihan. Jadi, terapi ini menggunakan IRP yang biasanya digabung dengan restrukturisasi kognitif. Dan IRP ini biasanya digabungkan dengan restrukturisasi kognitif, yaitu terapis yang membantu klien menguji. Terus, next. Nah, di gangguan mengurni atau yang disebut dengan hoarding disorder itu merupakan sebuah gangguan yang mana orang dengan gangguan ini mempunyai keinginan untuk menyimpan tumpukan barang yang tidak penting dan tampak tidak berguna atau dan tampak tidak berguna yang menyebabkan distres personal atau membuatnya sulit untuk menjaga keamanan dan kelayakan tempat tinggal. Orang dengan gangguan menimbun menjadi sangat terikat dengan barang milik mereka dan takut kehilangan barang tersebut. Nah, gangguan ini tuh kan ada komponen emosional penting yang ditandai dengan kebutuhan untuk mengakumulasi dan menyimpan barang-barang miliknya supaya dia tuh merasa aman. Selain itu, orang yang nimbun jadi punya sifat kemelekatan atau kayak ketergantungan sama barangnya dan takut kehilangan itu udah pasti ya. Jadi ini bentuk dari keyakinan atau pola pikirnya itu udah salah. Jadi contohnya tuh kayak gini. Misal ada anak yang tidur kalau nggak pakai selimut
Atau ya kalau misalkan nggak pakai selimut kesayangannya atau guling kesayangannya itu nggak bisa tidur. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak bisa tidur, karena itu selimut bagi dia tuh udah kayak jimatnya. Kalau tidur nggak pakai selimut itu katanya kayak ada orang yang ngeliatin di pojok kamar kiri kanan atas. Terus kalau pakai selimut itu katanya bisa nyaman, matanya bisa ketutupan, sama semua badannya tuh bisa aman masuk ke dalam selimut. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah, itu contoh keyakinan atau pola pikirnya tuh yang salah. Jadi kayak gitu. Tapi meskipun gangguan ini tuh sedikit sulit ditangani, tapi ada bukti terkini yang bisa menunjukkan hasil yang menjanjikan dari terapi kognitif perilaku yang fokusnya itu untuk membantu merubah keyakinan maladaptif tentang perlunya dia mengumpulkan dan menyimpan barang-barangnya, bahkan cari cara membuangnya, kayak gitu. Oke, baik, karena dirasa sudah cukup dari kami, maka audiens saya kembalikan ke saudari Lupin. Terima kasih.